Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fitriani, NPM 201010144, kelas 5A non-reguler Banjarbaru, program studi Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sebuah aplikasi guna memenuhi tugas mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi, dosen pengampu Bapak Jauhari Maulani, Eskom M.Tom. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit apa itu Wattpad. Wattpad adalah layanan web dan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membaca dan menciptakan sebuah karya dalam bentuk artikel, novel, puisi, cerita pendek, dan sejenisnya. Melalui fitur yang ditawarkan oleh Wattpad, kita dapat terhubung dengan jutaan pembaca dan penulis dalam berbagai genre. Wattpad sendiri diluncurkan pada tahun 2006 oleh Alan Lau dan Ivan Buell. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Wattpad via web. Yang pertama, kalian harus mengakses situs atau laman web dengan keyword www.wattpad.com. Langkah berikutnya yang kalian lakukan adalah klik masuk. Untuk membuat akun baru, kita klik saja daftar. Kemudian, kita diminta untuk bergabung dengan Wattpad melalui Facebook, Google, atau bahkan email. Di sini saya akan membuat akun atau mendaftarnya dengan akun Google saya. Klik mendaftar dengan Google. Pilih saja akun yang sudah tersedia. Wattpad ingin mengakses akun Google Anda, maka izinkan. Kemudian akan muncul jendela baru di mana kita diminta untuk menambahkan nama pengguna, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi. Di sini kita tinggal menyesuaikan. Klik lanjutkan. Pada jendela ini kita diminta untuk memilih minat, membaca, menulis, atau keduanya. Di sini saya memilih membaca, kemudian klik lanjut, memilih jenis kelamin. Jika sudah, klik lanjut. Lalu pada halaman ini kita diminta untuk memilih 3 kategori atau genre cerita yang akan kita baca. Fiksi remaja, cerita pendek, dan yang terakhir, petualangan. Kemudian klik menyelesaikan. Kemudian akan muncul jendela baru seperti ini yang menandakan bahwa akun Wattpad telah berhasil dibuat. Berikutnya, klik mulai membaca. Kemudian kita akan dibawa ke dalam tampilan utama aplikasi Wattpad via web. Langkah berikutnya adalah setting akun. Kita klik saja tanda panah, kemudian pilih My Profile. Pada tampilan ini, kita klik kembali yaitu Edit Profile. Nah, di sini kita dapat mengganti latar belakang, menambahkan foto, menambahkan lokasi tentang saya, kemudian menambahkan website. Saya akan melakukan penambahan latar belakang. Klik saja Change Background Image. Di sini kita diminta untuk menambahkan foto, maka pilih saja salah satu foto yang diinginkan, kemudian klik Open. Berikutnya, kita akan mengganti dan menambahkan foto profile, klik foto profile, kemudian pilih kembali foto yang akan diinginkan, kemudian klik Open. Berikutnya, tambahkan lokasi di mana saya berada. Di sini saya tambahkan Banjarmasin. Kemudian di sini berikan sepatah dua patah kata untuk mengisi tentang saya. Kemudian jika sudah, maka lakukan Save Change. Apabila telah muncul tampilan seperti ini, maka setting akun telah berhasil. Langkah berikutnya, kita akan menggunakan fitur posting atau publikasi sebuah cerita pada aplikasi Wattpad. Yang pertama kita lakukan adalah klik Write, lalu pilih Create a New Story. Pada halaman ini kita diminta untuk menambahkan cover sebagai pemanis cerita kita, tentu saja alpha cover. Di sini kita akan diminta untuk memilih salah satu foto sebagai cover cerita, kemudian pilih Open. Langkah berikutnya yaitu menambahkan judul cerita, kemudian deskripsi, tambahkan pula siapa tokoh utama dalam cerita tersebut. Pilih kategori cerita yang akan dipublikasikan. Di sini saya memilih fiksi remaja yaitu teen fiction. Kemudian jangan lupa untuk tambahkan teks agar cerita kita mudah dicari oleh pengguna lainnya.
Jika sudah, pilih target pembaca, kemudian pilih saja sesuai yang kalian inginkan. Kemudian pilih bahasa yang ingin digunakan, kita pilih saja bahasa Indonesia. Lalu, untuk copyright dan writing cukup ikuti saja. Langkah berikutnya yaitu klik next, kemudian klik OK. Kita akan dibawa ke halaman baru, di mana kita diminta untuk menambahkan judul bab, lalu menambahkan isi. Kita juga dapat menambahkan foto dari perangkat dan video dari YouTube. Pilih saja salah satunya, lalu klik open. Maka akan muncul secara otomatis seperti ini. Berikutnya, pada bagian ini kita juga dapat menambahkan foto dari perangkat dan video dari YouTube. Apabila telah muncul tampilan seperti ini, klik tombol save. Kemudian, apabila sudah tersimpan, maka klik publish untuk mempublikasikan sebuah cerita yang kita miliki. Lalu pada jendela baru ini, kita cukup gulir ke bawah, dan pada bagian ini berikan centang, lalu klik publish. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka proses publikasi cerita telah berhasil. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur reading pada aplikasi Wattpad. Klik saja icon search. Kita dapat mencari cerita sesuai kategori yang diinginkan. Misalkan saja kita mencari cerita dengan kategori teen fiction atau fiksi remaja. Maka, di sini akan muncul kumpulan cerita-cerita yang termasuk ke dalam fiksi remaja. Selain itu, kita dapat mencari cerita melalui nama pengguna, judul cerita, dan tagar yang ada pada cerita tersebut. Di sini kita ketikkan saja salah satu nama pengguna. Kita klik saja profile, lalu di sini akan muncul profil pengguna yang baru saja kita cari. Klik profilnya, kita pilih saja salah satu cerita untuk dibaca. Kemudian klik icon plus untuk menambahkan cerita ke dalam perpustakaan dan daftar bacaan. Jika sudah diberi tanda centang, maka klik read untuk membaca. Pada halaman ini, kita dapat melihat jumlah bab yang telah dipublikasikan oleh penulis dalam cerita. Apabila ingin mengikuti penulis atau pengguna, kita klik saja icon follow. Kemudian jika kita gulir ke bawah, maka kita akan menemukan beberapa komentar dari pengguna lainnya yang telah membaca cerita ini. Dan jika ingin memberikan apresiasi kepada penulis, maka klik saja icon vote. Begitulah kiranya cara menggunakan fitur reading dalam aplikasi Wattpad. Berikutnya saya akan menjelaskan fitur inbox, notification, dan library. Fitur inbox ini digunakan untuk mempermudah para pengguna dalam bertukar pesan. Berikutnya yaitu fitur notification, di mana fitur ini adalah fitur informasi yang digunakan untuk melihat hubungan timbal balik antar sesama pengguna aplikasi Wattpad. Kemudian fitur berikutnya yaitu fitur library. Dalam fitur ini sudah tersedia cerita yang sebelumnya kita tambahkan ke dalam perpustakaan dan juga reading list. Lalu bagaimana cara mengarsipkan cerita? Caranya yaitu dengan menekan icon arsip, maka secara otomatis cerita akan diarsipkan. Begitulah kiranya cara penggunaan aplikasi Wattpad via web. Apabila ada salah kata serta kekurangan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.